Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 2. Dikatakan begini Bapak Ibu. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, kita tidak selalu melalui perjalanan yang mulus-mulus saja. Saya ulang, dalam perjalanan iman kita bersama Tuhan, kita tidak akan selalu melalui perjalanan yang mulus-mulus saja. Akan ada masa-masa di mana pintu-pintu yang ada di depan kita itu tertutup. Dan sepertinya sangat mustahil untuk kita bisa lewati atau terobos pintu itu. Nah, apa pelajaran selanjutnya dari seorang yang bernama Yosua Bapak Ibu? Apa pelajaran dari Yosua selanjutnya? Yosua ternyata di awal kepemimpinannya dia menghadapi pintu yang tertutup. Ayat 1 dalam pasal yang ke-6 ini berkata, telah tertutup kota itu. Saya ulang, telah tertutup kota itu. Kota yang dimaksud dalam ayat ini adalah kota Yeriko. Kota Yeriko adalah kota yang akan direbut, bahkan dihancurkan oleh bangsa Israel. Tetapi bagaimana mungkin mereka bisa merebut kota Yeriko sedang kota itu berlapis dan tertutup dari semua sisi? Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada setiap kita, apa sikap kita ketika menghadapi pintu yang tertutup? Ketika kita diperhadapkan dengan pintu yang tertutup, bagaimana kita meresponinya? Bagaimana kita bersikap di tengah pintu yang tertutup? Nah, saya perlu sampaikan bahwa area yang paling disukai atau area yang paling disenangi oleh iblis untuk bermain-main dengan kita adalah ketika kita berhadapan dengan pintu yang tertutup. Saya ulang Bapak Ibu, ini penting. Area yang paling disukai oleh iblis untuk bermain-main dengan kita adalah ketika kita berhadapan dengan pintu yang tertutup atau ketika kita dalam kondisi terjepit. Saat kita sudah mentok dan tidak tahu harus berbuat apa, seringkali iblis menggiring kita untuk kompromi dengan dosa atau menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu sebabnya integritas kita sebagai orang percaya akan terlihat ketika kita menghadapi pintu yang tertutup atau dalam kondisi yang terjepit dalam kehidupan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yosua ketika berhadapan dengan pintu yang tertutup. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh Yosua bersama dengan bangsa Israel ketika pintu di depan mereka tertutup? Yang pertama, mereka tidak panik. Panik seringkali menghadirkan banyak keputusan-keputusan yang salah dalam hidup kita. Itu sebabnya usahakan mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kita ketika kita sudah tenang. Jangan pada saat kita panik. Itu sebabnya menghadapi pintu yang tertutup, belajar dari bangsa Israel. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, ingatkan diri kita akan janji Tuhan. Yosua begitu dia ketemu dengan kota Yeriko yang pintunya tertutup, Tuhan langsung bicara kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyerahkan kota itu kepada bangsa Israel. Yang dipegang oleh Yosua adalah apa kata Tuhan, bukan apa yang dilihatnya. Meskipun Yosua melihat kota itu tertutup, tapi dia pegang apa yang menjadi janji Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu pegang janji Tuhan. Apa kata Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Lalu yang ketiga ternyata adalah bagaimana mereka menghadapi pintu yang tertutup. Gunakan cara-cara Tuhan. Menghadapi pintu yang tertutup, Tuhan mengajar Yosua bersama dengan bangsa Israel untuk menggunakan cara-cara Tuhan. Misalnya harus mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali, lalu meniup sangkakala dan sebagainya.
Artinya pintu yang tertutup hanya bisa dibuka dengan cara-cara Tuhan. Saya ulang, pintu yang tertutup hanya bisa dibuka dengan cara-cara Tuhan. Jadi pagi ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sedang berhadapan dengan pintu yang tertutup dalam bidang apa? Saat ini apakah ada di antara kita yang sedang menghadapi pintu yang tertutup? Belajar dari bangsa Israel. Yang pertama, jangan panik. Usahakan kita harus tetap tenang. Kenapa? Karena ketika kita tenang, kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Lalu yang kedua, ingatkan diri kita akan firman Tuhan. Tuhan jauh lebih besar dari apapun yang ada di depan kita. Lalu yang ketiga, gunakan cara-cara Tuhan. Hanya cara-cara Tuhanlah yang bisa membuka pintu yang sedang tertutup di depan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita dan God bless you.